Program magang nasional menyasar sekitar 20.000 lulusan perguruan tinggi baru. Pemerintah mengucurkan dana sebesar 198 miliar untuk uang saku mereka, setara dengan upah minimum provinsi UMP. Apakah benar program magang nasional 2025 memikat 100.000 pendaftar sejauh ini? Kita akan langsung bahas bersama dengan Bapak Wakil Menteri Tenaga Kerja, Bapak Afriansyah Nur, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker, melalui sambungan daring. Selamat sore Pak Wamen. Assalamualaikum. Mohon maaf, nampaknya audionya masih belum di-unmute Pak Wamen, Pak Afrian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan selamat dulu atas amanah barunya. Kita perdana di layar untuk bertemu, kita harapkan ke studio Pak Wamen. Pak Wamen, langsung saja. Langsung saja nih, bagaimana kemudian program ini bisa berjalan sejauh ini? Apakah sudah ada evaluasinya? Kapan akan di-launching? Jadi program ini tadi terakhir jam 12 siang ditutup oleh tim yang dibentuk oleh kementerian, oleh Bapak Menteri, ya kan? Yang mana per tadi siang jam 12 itu ada 1.668 perusahaan yang mendaftar. Ya. Kemudian ada hampir lebih kurang 142.946 jumlah yang melamar, ya kan? Yang artinya yang sudah kita saring dari 300 ribuan lebih gitu. Dan persiapan kita adalah untuk menjaring 20.000 di batch pertama ini, begitu. Ya. Ya. Kalau bisa diceritakan terlebih dahulu nih, faktor apa saja membuat program ini berjalan? Apakah ada mungkin mengatasi angka pengangguran yang cukup marak saat ini di Republik ini? Ya, faktor-faktor yang terjadi saat ini memang jumlah angka pengangguran ini sangat besar ya. Dan ini kita melihat dengan dibukanya lulusan baru yang kita sebut dengan fresh graduate ini tentunya banyak betul peserta yang mendaftar untuk ikut magang nasional ini. Nah, tentunya mereka berharap banyak ya setelah mendaftar mereka bisa dapat ikut dalam kuota 20.000 ini. Tentunya di sana ada antusias dari teman-teman magang ini. Tentunya akan ada uang saku yang disiapkan oleh pemerintah selama 6 bulan. Kemudian juga peluang-peluang yang akan dilakukan oleh perusahaan ya setelah mereka magang, mendapatkan pengalaman, mendapatkan keahlian ya di perusahaan tersebut, dan tentunya nanti perusahaan bisa merekrut teman-teman tadi untuk menjadi karyawan di perusahaan tadi. Nah, tentunya akses ini harus kita betul-betul siapkan, dan memang transparansi yang kami lakukan untuk keterbukaan. Dan kita menyiapkan aplikasi yang kita katakan aplikasi siap kerja, sehingga mereka bisa mendaftar dengan mudah di web yang kita siapkan ini, begitu. Ya, aplikasinya apa? Mungkin pemirsa di rumah tertarik nampaknya dari fresh graduate yang tengah menonton, apa yang menjadi websitenya? Bisa disebutkan Pak Wamen? Ya, web yang kita siapkan itu adalah Magang Hub ya, yang disiapkan oleh Siap Kerja. Jadi Magang Hub kita bisa mendaftar ke sana, begitu. Oke, bisa dicermati begitu pemirsa di rumah ya. Tadi Magang Hub begitu ya, HUB begitu ya. HUB. Ya. Pak Wamen. Oke. Ya. Ada 20.000 HUB, ya. 20.000 orang perlamar untuk batch pertama. Ini dari kalangan mana saja? Apakah tidak hanya fresh graduate, tapi bagi mereka yang sudah berpengalaman kerja juga bisa ikut ke magang ini ya, berarti ya, Pak Wamen? Ya, aplikasi ini hanya bisa menerima peserta yang sesuai dengan 1 tahun lulus ya. Per periodenya itu sekitar tanggal di bulan Oktober kalau nggak salah 2024. Kemudian dia tamat di bulan sampai dengan Oktober di 2025. Jadi memang sudah terseleksi, Mas Harinov, sudah langsung terseleksi dengan bagan atau dengan flowchart yang disiapkan oleh Magang Hub ini. Jadi begitu. Itu sesuai dengan keilmuannya. Kalau sarjana, saya contoh saja sarjana gizi, apakah harus bekerja di tempat farmasi atau bagaimana?
Ya, mereka akan memilih di dalam kolom tadi jabatan apa atau posisi magang apa yang mereka akan ambil, dan di sana kita siapkan tiga cabang atau tiga calon persiapan tempat dia magang, ya kan? Dan tiga ini nanti kalau satu tidak bisa, nanti dia bisa memilih satu lagi gitu. Jadi harus satu yang mereka pilih gitu. Begitu. Nah, posisinya ada tiga posisi, dan tadi ditanyakan oleh Bang Harino bahwa apa saja ya dari D1, D2, D3, D4 dan S1, begitu. Oke, dan Ya. mereka ini harus mendaftar secepat mungkin, paling lambat kapan ya Pak Wamen? Hari ini terakhir jam 12 siang tadi sudah kita tutup untuk batch pertama. Baik, apakah dari 1.600 lebih perusahaan yang berpartisipasi juga ikut dari perusahaan asing? Sementara ini tidak ada, kita lihat di web kita, di aplikasi kita, semua murni dari Indonesia, perusahaan-perusahaan dari dalam negeri, ya. Dan kita memang mengutamakan perusahaan dalam negeri, Mas Harino, gitu. Oke, Ya. dan perusahaan harus menerima si pelamar begitu ya, tanpa menolak sama sekali pilihan mereka? Jadi begini, nanti setelah mereka kita seleksi, jadi seleksinya ini sekitar besok tanggal 16, 17, 18, ya kan? Kemudian hasil seleksi dari Kementerian Ketenagakerjaan, kita akan serahkan ke perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan posisi-posisi tadi. Nah, perusahaanlah yang memilih, begitu. Oh, oke, ada faktor luck begitu ya, hoki-hokian di melamar ini begitu, magang nasional. Bisa dipastikan Pak Wamen tidak ada ordal, pihak orang dalam yang membantu? Tidak ada, dan kami transparan ya, terbuka semua, tidak ada pilih-pilih kasih, dan sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan tadi bahwa ini transparannya luar biasa, dan kami juga meminta kepada masyarakat, kepada semua masyarakat Indonesia untuk mengawasi program ini, karena ini adalah program Presiden melalui kementerian yang sangat luar biasa, peduli terhadap tenaga kerja yang calon fresh graduate yang akan kita bimbing sehingga mereka bisa menjadi tenaga kerja yang berpotensi di perusahaan-perusahaan tadi. Gitu. Oke, Pak Frian, ini dapat kritikan juga dari sejumlah lembaga begitu ya, ada Serikat Buruh kritik tajam program magang nasional ini. Mereka mengatakan upahnya rendah untuk lulusan sarjana. Ini respon Anda? Ya, kita menerima apa yang disampaikan oleh teman-teman, itu masyarakat, kritik, saran ya, serta apa yang disampaikan oleh teman-teman Serikat Buruh ya, Pak Said Iqbal dan teman-teman. Ini masukan, dan kita berharap teman-teman menjadi pengawas di dalam program magang nasional ini, sehingga apa yang disampaikan tadi, upah yang rendah, kemudian bukan upah ya, uang saku ini, Mas Harino ya. Kemudian uang saku ini pun merupakan ide dari Presiden melalui kementerian untuk memberikan kontribusi yang terbaik agar magang ini bisa menciptakan kondisi yang siap pakai nanti dan siap kerja mereka di perusahaan-perusahaan tadi. Ini luar biasa, dan tentunya kami menaruh simpati kepada teman-teman Serikat Buruh supaya mereka juga kita minta untuk mengawasi secara sosial agar program magang ini bisa berlanjut dan berjalan dengan sebaik-baiknya. Iya, gitu. Kenapa dibilang upah? Karena standarnya harus disamakan dengan UMP begitu Pak Wamen, upah minimum provinsi. Karena memang selama ini kan magang itu ada yang tidak dibayar, ada yang sekedar hanya diberikan sedikit kepada peserta magang. Nah, ide dari Presiden yang dituangkan melalui Kementerian Tenaga Kerja, ya, bukan upah ya, uang saku ini biar masyarakat senang, biar pekerja tadi semangat mereka mencari atau belajar di magang tadi sesuai dengan UMK. UMK ini kan upah minimum kabupaten kota di setiap masing-masing tempat yang mereka akan mendapatkan tugas tadi gitu. Jadi bukan upah tapi uang saku, ya. Jadi uang jajan lah dari negara. Sehingga nanti mereka semangat, Bang Harino, gitu. Iya. Uang saku, upah begitu. Berbeda sekali. Oke, tapi kalau kita permisalannya dari di Karawang didapatkan uang saku 2 juta, di Bekasi juga segitu, ini tidak bisa disamaratakan, Pak Wamen? Uang saku ini sesuai dengan UMK, Bang. Jadi Bekasi dengan Karawang itu berbeda. Kalau nggak salah Bekasi itu agak tinggi tuh nilainya.
baik. Kemudian Karawang, jadi disesuaikan dengan di mana mereka ditempatkan untuk bekerja di perusahaan-perusahaan tadi begitu. Oh, oke, harus DKI mahal, DKI sekitar 5,6. cukup besar ya DKI. Kemudian DKI, pilihan iya. tempat magang di Papua ini juga menjadi sorotan, Pak Wamen. Masih terbatas, yakni hanya 2 sebagai sales dan administrasi di Bank BUMN. Ya, jadi memang sementara ini kita memfokuskan kepada mereka yang punya keterampilan, yang punya skill, ya, sehingga untuk sales dan untuk Administrasi Bank BUMN. administrasi sementara ini kita tidak utamakan dahulu gitu, karena ini kuotanya adalah untuk mereka yang punya keterampilan sehingga mereka bisa betul-betul menerapkan ilmunya, pengalamannya sehingga mereka punya kemampuan dan pengalaman yang lebih sehingga mereka nanti akan diambil oleh perusahaan tadi. Begitu Bang Harino. Oke, kalau kisaran angka pengangguran sejauh ini catatan dari pemerintah berapa ya, Pak Wamen? Hampir lebih kurang 7,9 juta. 7,9 juta, oke. Ya, Iya. jadi 7,9 juta itu angka pengangguran sekarang ini yang ada di negara kita gitu. 7,9 juta apakah nanti bisa diakomodasi untuk program ini? Ya, saya pikir program ini akan berkelanjutan. Nanti ada batch kedua sekitar 80.000. Jadi batch pertama 20.000 ditambah dengan batch kedua sekitar 80.000. Dan ini kalau dalam pantauan dan tinjauan kita baik, kita akan teruskan. Presiden akan berniat teruskan sehingga angka pengangguran tadi bisa berkurang. Begitu. Kalau habis tidak mungkin, tapi minimal berkurang. Begitu. Iya, karena janji Pak Wapres ketika kampanye begitu ya, menciptakan seluas-luasnya lapangan pekerjaan, ini harus ditagih janji begitu ya oleh pemerintah begitu Pak Wamen. Pak Wamen, ini juga memperluas upskilling dan juga reskilling melalui pelatihan vokasi. Hingga Oktober ini ada 60.000 orang yang telah dilatih. Begitu? Ya, di kementerian kami lebih kurang ada 60.000 orang yang sudah dilatih dalam 1 tahun ini. Dan kemungkinan besar nanti periode 2026 akan kita tingkatkan. Baik. Untuk mereka juga bisa mendapatkan pelatihan. Dan ini rata-rata Mas Harindop, ini anak-anak dari SMK ini. Gitu. Baik, terakhir bagaimana memastikan programnya akan berjalan dengan lancar nanti di kemudian hari dan tidak mengecewakan publik? Ya, yang jelas hari ini kita sudah memenuhi target yang akan dicapai dan mudah-mudahan teman-teman yang kita seleksi dan berhasil nanti sesuai dengan regulasi yang sudah kita buat, per tanggal 2 Oktober nanti mereka akan mulai bekerja di perusahaan masing-masing yang akan kita tempatkan pada posisi yang mereka pilih. Begitu, Bang Harino. Oke, kita doakan semoga mereka sampai lancar dengan gitu ya. 2026. Sampai tanggal 2026. Wah, cukup panjang begitu 19 ya. April, 6 bulan ya. Oh, 6 bulan. Oke. Pak Wamen, kita tunggu di studio nanti setelah program ini berjalan dengan lancar untuk berbincang untuk evaluasinya dan juga perbaikan di kemudian hari. Terima kasih untuk waktu Anda bersama kami, Pak Afrian Syahnur. Terima kasih. Wakil Menteri Ketenagakerjaan bersama Newsroom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.